Paling jauh ke Birmingham, UK. Birmingham, UK. Hai semuanya, kembali lagi bareng di Ngoser Leleng, ngobrol seru lebih leluasa. Di podcast kita kali ini masih bersama saya Jihan dan kita lagi di Ngoser Lele dengan tema prototype lagi, profil tokoh inspiratif. Hari ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang sangat bisa disebut sebagai ahli atau seorang expert di dunia industri otomotif. Betul. Ya, Halo Bapak, selamat pagi dengan Bapak Herliandi. Herlaniandi. Oh iya, Herlan. Bapak Herlan. Iya, betul. Oke, Panggil Bapak Herlan. Herlan. Kalau saya baca dan saya diberi informasi oleh informan kita, Cak Yam, Bapak ini memiliki segudang prestasi di luar dan di dalam negeri. Waduh. Apa sih Pak sebenarnya yang melatar belakangi Bapak akhirnya sampai di titik ini, sampai di titik bahwa Bapak itu meraih kesuksesan yang sekarang? Boleh diceritakan? Ya, sebenarnya nggak sukses. Aduh, ini merendah untuk meroket ya guys. Ya, jadi memang awalnya saya itu sebenarnya dari elektronik industri. Oh, Jadi bukan di otomotif sebenarnya ya. iya. Cuman kebetulan pas saya setelah lulus bekerja di otomotif, yaitu di PT Toyota Astra Motor PT Jakarta. Toyota. Kebetulan saya masuk di training center. Training center. Iya, jadi di sana banyak training ke Jepang ya. Wow, Enaknya gitu. Jadi kita mendapatkan ilmu-ilmu teknologi, apalagi apabila ada teknologi baru, model-model baru yang mau dikeluarkan, itu kita ke sana untuk training dan kita ajarkan ke semua mekanik yang ada di Indonesia. Wow. Gitu. Berarti pengalamannya itu sudah paling jauh ini sampai mana Pak? Paling jauh ke Birmingham, UK. Birmingham, UK. Wah, UK. Jadi gini Pak, sebetulnya Bapak Herlan ini tadinya di bidang kelistrikan. Elektronik. Ya. Elektronik ya. Di bidang elektronik. Terus banting setir ke otomotif. Ada nggak sih Pak kendala waktu kita akan banting setir? Misalnya dari dari keahliannya ataupun dari ilmu-ilmunya kan cukup relevan, cuman masih ada yang berbeda gitu. Bagaimana Bapak mensiasati itu? Jadi di sana dituntut ya, misalkan kalau saya kan ahlinya di dalam elektronik. Nah, mesin kan nggak tahu itu. Waktu itu ya belajar. Kebetulan di Toyota itu ada program training ya, dari mulai technician sampai master. Itu saya ikutin semua. Kemudian dari Toyota itu saya pindah ke Land Rover. Land Rover. Ya, mobilnya orang Inggris. Wow. UK. Kebetulan saya dikirim ke sana juga. Seberapa lama Pak untuk di UK, terus di Jepangnya juga katanya pernah ke Jepang juga kan? Ya, itu sering tapi sebentar-sebentar. Paling lama itu 5 minggu ada pernah. 5 minggu. Ya. 5 minggu kalau udah ke Jepang itu kita pulang ke Indonesia kerokan biasanya. Masuk angin ya Pak ya. Apakah cukup susah Pak untuk beradaptasi secara bahasa mungkin atau secara budaya, menyesuaikan dengan skill-skill orang luar negeri? Kebetulan kalau training di sana kan bersama orang-orang dari negara-negara lain juga ya. Gitu. Jadi kita pakai bahasa Inggris, sebetulnya juga dari TNI Jepang itu ya berbahasa Inggris. Gitu. Ya paling kita pas libur aja jalan-jalan keluar. Libur gitu. Jalan-jalan, dapat kerjaan. Luar biasa sekali nih ya Pak. Sebenarnya dulu itu cita-citanya apa Pak? Itu ya. Iya. Apa ya, lupa saya. Tahu-tahu ntar cita-citanya ternyata saya cita-citanya jadi dokter Mbak gitu. Gitu. Kan cukup menyimpang ya. Untuk training itu sendiri Bapak sebelum memasuki dunia kerja itu kan pasti sekolah dulu. Iya. Ya, sekolah dulu itu
Pernah nggak Pak kebayang kalau misalkan Bapak itu banting setir ke otomotif dan ternyata mendapatkan posisi di salah satu perusahaan besar? Nggak kebayang juga Oh nggak ya. kebayang juga? Iya, jadi kayak jalan aja begitu. Oh jalan mengalir ya Nah, Pak? ya setelah dari Land Rover itu saya pindah ke Daihatsu sampai Oh sekarang. gitu. Dan saya udah pensiun sekarang sebenarnya, udah 1 tahun yang lalu. Sudah pensiun pun Iya. masih ilmunya masih ngalir ya Pak ya? Iya, Masih jadi alhamdulillah. narasumber, terus Nah, penguji, aduh expert sekali. kebetulan ini saya baru pulang dari Blitar, Oh, ada dari Blitar. LKS Jawa Timur. Oh, Saya gitu. jadi juri gitu. Nah Pak, berbicara tentang juri yang dijuri itu adalah anak-anak sekolah menengah kejuruan yang mana mereka adalah anak-anak sekolah vokasi. Saya pernah dengar pernyataan tentang vokasi kuat dapat menguatkan Indonesia. Bagaimana hal tersebut menurut kacamata industri Bapak selaku expert di bidang industri otomotif? Yaitu sangat diperlukan ya. Jadi kebetulan program-program sekarang itu ya memang untuk pendidikan terutama di SMK ya, itu mereka harus mencari dunia usaha dan di dunia industri untuk untuk merupakan satu syarat lah mendapatkan CUI mereka ya. Nah itu kebetulan di Daihatsu itu ada program namanya PBD, Pintar Bersama Daihatsu. PBD, Ya. Pintar Bersama Daihatsu. Itu dari CSR-nya Daihatsu ya, salah satu cabang. Jadi ada 4 pilar di sana. Salah satunya adalah Pintar. Nah, itu memang untuk Pintar Bersama Daihatsu itu untuk membina terutama masalah teknis ya ke SMK gitu. Jadi kebetulan match ini, mereka cari Budi, kita punya program. Oh gitu. Nah, lumayan ya Pak ya, lumayan relevan gitu ya Pak. Iya. Pernyataan tentang vokasi yang kuat itu berarti kan kita sebagai dunia pendidikan itu bagaimana kita melatih skill anak-anak dan akhirnya kita dapat mencari dunia industri. Ini itu sejalan dengan digaungkannya istilah link and match, iya kan Pak? Nah, dari dunia industri itu sendiri bagaimana komitmen untuk membawahi atau mengcover gaungan dari link and match ini? Jadi selain kita itu terjun ke membina murid-murid SMK ini ya, kita juga membina guru-gurunya gitu. Jadi gurunya ini kalau mereka sudah mendapatkan CUI, ada satu syarat bahwa skillnya guru-guru itu harus ditingkatkan. Berarti nomor 1 itu skill gurunya dulu, skill pendidiknya. Iya. Dari dunia industri itu nomor 1 adalah skill pendidiknya. Terus selanjutnya tinggal pengajaran atau pembelajaran kepada peserta didik ya. Peserta didik. Gitu. Agar nanti setelah ini terkoneksi atau terlink dengan baik, akhirnya match dengan perusahaan. Industri. Jadi dengan apa yang industri. dibutuhkan industri itu begitu mereka di hire atau diambil ke industri, mereka bisa langsung terjun. Nggak terlalu rumit lagi untuk mengajarkan, terutama kalau kita kan punya jadi ada program kalau di Daihatsu ya di industri 5S itu harus diajarkan 5S yang harus diajarkan. Iya, itu 5S itu di dunia pendidikan dari Jepang nih, filosofi dari Jepang ini guys. Jadi itu harus ditanamkan di sekolah-sekolah yang sudah ikut PBD. Oh gitu. Jadi pertama itu sekolah itu terkoneksi dulu dengan perusahaan seperti yang tadi dikatakan. Ya. Kalau sudah berarti kita melakukan upgrade atau pembinaan pendidik. Ya. Setelah itu nanti pembelajaran yang dimana itu ada 5 filosofi 5S itu tadi Pak. 5S itu tadi itu meliputi apa saja Pak? Jadi kalau bahasa
Jepang ini ya. Ya, Jepang. Seri, Seiton, Shizu, Shiketsu, Jetsuki. Aduh, seri, aduh pusing. Ada 5. Oke, kalau di bahasa Indonesia kan? Itu 5R. 5R. Iya. Apa itu Pak? 5R apa ya? 5R dengan menggunakan bahasa Jepang yang bahasa Indonesianya bisa dilihat di Google di luar ini ya. Oke Bapak, seru sekali ya Pak. 5S ini berarti diadaptasi sewaktu Bapak mendapatkan pelatihan atau pendidikan di Jepang. Iya, ada, itu selalu ada. Jadi Selalu kalau misalkan kita kan sebenarnya kita kan bukan khusus untuk membina SMK, tapi sebenarnya kita untuk memberikan training kepada teknisi-teknisi dealer-dealer Daihatsu, dealer bengkel, dari mulai skillnya, kemudian sama attitude-nya. Attitude ya. Iya. Sebenarnya 5S ini membekali attitude dari teknisi, Iya. agar kedepannya itu sejalan ya, link and match itu tadi ya Iya. Pak ya. Jadi kalau diterapkan di sekolah, begitu mereka masuk ke industri itu sudah kenal. Oh gitu. Jadi waktu dari teknisi itu diterapkan di sekolah itu mereka tidak cukup kaget karena sudah punya fondasi. Betul. Gitu. Iya. Waduh. Gini Pak, kalau anak-anak itu kan cenderung di program vokasi mereka itu ada program magang atau PKL. Ya. Ya. Dari kacamata dunia industri atau dunia usaha ini, apa sih Pak program yang memfasilitasi salah satu kegiatan mereka ini? Contohnya gitu Ya. Pak, bisa dijelaskan. Jadi anak-anak ini kan memang ada magang ya di sekolah atau prakrin ya. Prakrin, Industri. ya. Praktek kerja industri, Industri, prakerin. ya. Jadi mereka kalau mereka, apalagi mereka sudah ikut PBD ya sekolahnya itu, mereka itu diterima di dealer-dealer kalau mereka otomotif. Ada juga yang langsung ke industrinya praktek kerjanya. Dan biasanya kalau sekolah-sekolah yang belum ikut PBD kemudian minta praktek di dealer-dealer Daihatsu ya, itu mereka lama bisa beradaptasinya kerjanya, gitu ya. dan bisa kerjanya itu lama. Tapi kalau yang sudah PBD, yang sudah diajarkan mereka itu Daihatsu teknisi misalnya ya, jadi mereka itu bisa perawatan berkala, setidaknya checking 10.000, 20.000 mereka itu udah paham. Sehingga begitu mereka masuk ke bengkel untuk praktek kerja, mereka itu bisa dipercaya untuk kerja. Wah ini Pak, ngomong-ngomong tentang kepercayaan ya Pak, tadi kan ada program pendidikan ya. Iya. Nah ada juga yang tidak ikut program pendidikan ya. Sejauh mana sih Pak Bapak sebagai expert di bidang otomotif dan pelaku dunia industri atas kepercayaannya terhadap anak-anak atau murid-murid siswa-siswa outcome atau alumni dari pendidikan vakansi itu sendiri? Sejauh mana Pak rasa percayanya? Yang ikut dibina dan yang belum tidak, dibina. iya gitu. Ya, Sejauh memang, mana rasa percayanya? Ya jauh banget ya. Jauh banget. Ya, Kalau ada presentase nih Pak, bisa digambarkan berapa persen yang ikut pendidikan dan yang tidak gitu? Gitu ya. Belum terhitung. Gitu. Oh belum terhitung ya. Jadi kalau yang ikut PBD biasanya fasilitas itu sudah ada seperti lift, ya, car lift, kemudian di sekolahnya ya, kemudian peralatan-peralatan yang mirip seperti di bengkel, dan mereka berusaha untuk ya mirip gitu ya. Kemudian prosedurnya juga Sama, hampir mengikuti sama. prosedur yang sudah kita kasihkan di bengkel, sehingga seperti contohnya mereka mengoperasikan lift itu udah biasa, masukkan mobil ke tol kemudian mengoperasikan lift. Kalau yang belum, mereka nggak tahu untuk mau mengoperasikan lift, sehingga di pengelola bengkel pun cabang maupun dealer itu Sedikit kewalahan. sedikit ragu, Iya. Oh, ragu, untuk ya. memberi kepercayaan untuk melakukan seperti itu. Gitu ya Pak. Ya 50-50 lah ya Pak. Kita mau
percaya tapi belum terbukti, tidak percaya tapi kan kita belum terbukti juga gitu. Oke, gitu ya Pak. Gini Pak, program pendidikan itu tadi syaratnya itu seperti apa Pak? Apakah cukup merumitkan kami sebagai pendidik atau mungkin dapat dengan mudah diakses gitu Pak? Sebenarnya dapat dengan mudah ya diakses. Jadi biasanya PBD itu kita bagi sesuai dengan provinsi. Oh, sesuai provinsi. Ya, jadi di provinsi Jawa Tengah itu ada di Semarang. Kemudian yang saya tahu sih di Jawa Timur. Oh, Jawa karena Timur. Saya sering ke Jawa Timur. Aduh. Jadi gitu. Jawa Timur itu justru untuk ketua PBD Jawa Timur itu SMK PGRI 3 Malang. Wah, Malang. Iya. Tepatnya di Malang. Tepatnya di Malang. Jadi kalau SMK yang mau ikut program PBD itu harus bergabung dulu mendaftar Malang. dulu ke SMK 3. Wow. SMK Jadi terpusat ya Pak, ada pusatnya gitu. Betul, ya. Nanti iya. bisa diorganisasikan ke bawahnya lagi. Iya. Baru nanti dihubungkan ke Radaya Motor. Keterserapan alumni ataupun anak-anak program pendidikan vakansi ini sejauh mana, berapa persen Pak? Ya memang sih ya sedikit ya. Jadi karena PT Radaya Motor dan dealer maupun cabang-cabangnya itu kan nggak terlalu banyak ya, bisa menyerap seluruh lulusan SMK yang jurusannya relevan gitu ya. Jarang ya. Kebanyakan sih masuk ke pabrik. Oh, pabrik. Di Astra Jakarta. Nah, untuk bengkel-bengkel ya nggak terlalu banyak juga. Biasanya mereka buka lowongan ke sekolah-sekolah, kemudian dites di sekolah, kalau masuk mereka ke sana. Oh gitu. Iya. Jadi nanti di sana mereka dikasih baris berbaris dan segala macam. Oh, pendidikannya juga ada ya Pak ya? Iya. Jadi kalau misalkan kita alumni SMA itu SMK maaf, itu biasanya dites dulu. Ya. Kalau sudah lolos tes, akhirnya mereka di-hire ke sana. Iya. Di-hire ke tempatnya di mana Pak? Kalau di Indonesia sendiri? Kalau di pabrik ada di Sunter. Pabrik ada di Sunter. Ada di Karawang Barat. Karawang. Ada di Karawang Timur. Karawang Timur. Nah itu pabrik Daihatsu. Berarti 3 tempat, 3 lokasi di Sunter. Kalau misalkan mereka di bengkel, ya di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Wow, bisa ditempatkan di mana aja. Iya. Gitu. Iya. Syarat yang paling berat itu apa sih Pak biasanya? Karena mengingat beberapa anak-anak itu yang sudah lolos tahap tulisnya misal ternyata tidak lolos dan attitude. Tidak bisa masuk ke sana. Oh, attitude. Iya. Wow. Biasanya attitude itu yang langsung gugur itu biasanya di mana Pak? Wah itu urusan HRD kayaknya. Oh gitu HRD. Mungkin psikologi ya Pak ya. Psikologi. Gitu. Jadi mereka tetap dites psikologi. Kalau menurut Bapak Herlan sendiri, apakah anak-anak SMK itu setelah lulus dia itu bisa dipercaya atau bisa langsung memasuki dunia industri? Kalau di kita itu mereka ada training dulu. Jadi begitu mereka masuk, pertama itu 2 minggu ikut training, yaitu basic service training kalau di di bengkel. Ya, mereka ikut training dulu, pengenalan bengkel, alat-alat bengkel, pokoknya teknikal lah semua, sama mengoperasikan alat lah, lift gitu ya. Hidupkan kompresor dan segala macam. Nah itu biasanya kalau yang udah ikut PBD udah gampang itu. Oh gitu ya Pak ya. Nggak ada kesulitan lah, ragu-ragu dan lain-lain, mereka itu udah jalan gitu ya. Oke. Bapak sebagai orang yang expert di bidang tersebut, ada tips dan trik atau tidak untuk teman-teman kita anak-anak SMK yang akan memasuki dunia usaha, dunia industri, apalagi yang merelevan atau memiliki hubungan dengan vakansi atau jurusan mereka sebelumnya di sekolah. Ada tips dan triknya nggak Pak? Jadi ya
tekun bekerja biasanya. Tekun Jadi bekerja. begitu kita masuk ke dunia apa aja nih ya di industri, kalau kita tekunin pasti kita berhasil. Kuncinya tekun. Iya, gitu. betul. Ada lagi ya Pak? Selain itu? Itu karena mungkin pengalaman saya aja ya. Oh iya. Dari jurusan yang lain masuk ke Itu. Jadi sebenarnya apa yang kita tekuni sebelumnya itu sebenarnya tidak menentukan apa yang akan kita lalui di masa depan ya Pak ya. Iya. Asal kita mau tekun bekerja gitu Pak. Oke Bapak, saya dengar ini Bapak juga membina komunitas bengkel ya di sekitar Banyumas. Iya betul. Kalau boleh tahu namanya komunitas apa Pak? Jadi pertama saya kenal dengan bapak-bapak ini yang Aduh. dari bengkel ya, itu saya diundang kemari, Pak, tolong kita diajarin dong. Oke. Gitu. Kami ini bengkel kadang-kadang cuman pengalaman Otodidak. yang sebenarnya ilmunya seperti apa sih gitu. Saya datang ke sini 1 minggu ya Pak ya, 1 minggu kita latihan di kafe ya justru ya, di kafe Di satu tempat. ada satu tempat gitu di kafe, kita latihan di sana, kemudian untuk prakteknya pun di bengkel-bengkel masing-masing nih. Bengkel masing-masing. Iya, agak bergantian. Oh. Nah, dari mulai situlah kita terus berkelanjutan ini Sampai sekarang. sampai sekarang. Wow. Sekarang saya, karena saya dari Blitar pulang lewat Purwokerto, sini? ya saya bilang saya mampir nih ke Purwokerto. Dan membagikan ilmu. Wow, sangat menginspirasi sekali ya Pak Herlan ini. Bapak, kiranya kalau obrolan kita ini harus berakhir, sebenarnya masih banyak ya Pak ya yang ingin kita gali, kita cari tahu apa sih motivasi dan inspirasi sebagainya yang dapat kita ambil. Sebelum kita closing, Bapak bisa memberikan tips, trik atau motivasi untuk kami generasi muda agar kelak dapat memiliki prestasi yang cukup gemilang seperti yang Bapak raih. Silakan. Ya. Jadi yaitu satu, kita harus Tekun. ya, kemudian yang paling penting itu biasanya kalau kita berorganisasi, kita harus mengikuti arah organisasi. Mengikuti arah Jadi jangan organisasi. kita sampai Stuck. bukan stuck, arahnya itu arah sendiri. Oh, gitu ya. nyimpang. Menyimpang sendiri. Jadi apapun arah organisasi yang sudah ditentukan oleh directionnya, nah itu harus kita ikuti ya. Kalau misalkan kita ini keluar, misalkan kita lulus dari SMK mau masuk ke industri ya, silahkan. Jadi kita bisa jadi pekerja, bisa jadi pengusaha ya, karena lulus SMK ini bisa jadi pengusaha. Iya. Seperti bapak-bapak teman-teman saya Dinamis ini. intinya ya Iya, Pak ya. benar. Bisa mau lanjutkan sekolah boleh, karena SMK nggak stop sampai di situ saja. Dia bisa mengikuti program vokasi seperti politeknik ya, bahkan ada yang di 4 setara dengan S1 gitu. Karena mudahnya akses sekarang ya Pak ya, Iya, akses pendidikan. iya. Selain tekun belajar, kita juga harus mau sesuai aturan, ya kan Pak? Itu adalah tips dan trik untuk kita generasi muda dari Bapak Herlan dengan gudang prestasinya yang telah ia raih. Terima kasih Bapak atas kehadirannya dan semua cerita yang menginspirasi. Jangan kemana-mana atau jangan lupa tetap dengerin podcast Ngoser Lele, ngobrol seru lebih leluasa. Sampai jumpa.